Nggih, kita witi pengaosanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mboten kesupen saderengipun sumangga kita tansah ningkataken raos syukur kita wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bilih ing kesempatan dalu punika kita tasih pinaringan sehat wal afiat. Semanten ugi kesempatan, nikmat lan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sami saged ngrawuhi pengaosan ing dalu punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Mugi-mugi Allah paring keberkahan lan ilmu ingkang bermanfaat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sudah masuk tanggal 12 Sya'ban. Berarti Ramadan semakin dekat, menunjukkan semakin dekatnya waktu untuk menyambut, berarti persiapan berusaha semakin maksimal, bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan. Karena sesuatu yang penting, sesuatu yang mulia niku menawi boten persiapan maksimal biasanipun bledo Pak nggih. Biasanipun boten maksimal. Nggih. Napa malih persiapanipun tergesa-gesa. Al-ajallatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah sifat datangnya dari setan. Wa ta'anni minallah, sedangkan pelan-pelan, alon-alon itu datangnya dari Allah. Nggih. Tidak terburu-buru. Wong Jawa ngendikaaken aja grusa-grusu. Menunjukkan persiapan yang cukup, yang maksimal agar kita nanti diberikan kemudahan oleh Allah dalam memaksimalkan bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lajengaken babagan tafsiripun ingkang kala wingi sampun selesai nggih. Tafsir surat Nuh. Al-Jin dereng mulai nggih. Dereng kita wiwiti ing kesempatan dalu punika. Tafsir surat Al-Jin. Jadi ternyata wonten Al-Qur'an niku ada surat namanya surat Al-Jin. Bahkan ada, kalau surat-surat Al-Jin ada celana jin. Enten mboten Pak, manusia membeli celana jin. Maka jin ini adalah suatu makhluk yang kita yakini keberadaannya meskipun kita belum berjumpa. Sinten Bapak Ibu ingkang pernah kepanggih kalian jin?
Enten mboten? Mboten. Pengen kepanggih mboten Pak Bu? Mungkin mantuk wengi-wengi wayah dalu peteng dedet. Delalah napa Pak? Enten putih-putih. Ning ngisor putih-putih, akhirnya diwaca ayat kursi. Barang dicedhaki tibake bagor. Tibake napa bagor nggih. Nah. Meskipun kita belum pernah melihat atau belum pernah bertemu dengan jin, tapi kita yakin akan keberadaan jin. Pak Bu, kira-kira ada nggak jin yang ikut bermajelis ilmu dengan kita di sini? Ya. Duduknya sebelah mana Pak? Biasa sing pojok dhewe ning kali. Ibu-ibu sing pojok wingi nggih. Atas sih. Karena dalam ayat jin ini dijelaskan nanti Pak dalam surat Al-Jin ini bahwasannya sekelompok jin itu ikut menghadiri majelisnya Rasulullah. Ya, ikut mendengar kajiannya Rasulullah. Ya. Tentu saja jin yang baik, jin yang muslim. Ya. Bukan jin yang kafir atau jin yang jahat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak permasalahan kehidupan kita sehari-hari yang terkadang bersinggungan dengan jin. Kados wingi kula ditelepon orang yang nggak tahu nggih, "Ustaz tolong ini mau bangun masjid. Tolong diruqyah." Lah masjid itu teng pundi, Pak? Masjid dekat Kapolres katanya mau jadikan masjid. Nggih. Setiap ada napa pegawai niku ajeng membangun diganggu. Kesurupan jerit-jerit. Pernah enten mboten Pak kedadosan kesurupan massal? Enten nggih kesurupan massal. Nggih. Bahkan mungkin ada tetangga kita, saudara kita yang kesurupan. Enten sederek teng pondok niku Pak, menawi salat niku teriak-teriak kiambak. Teriak-teriak kiambak. Nek mboten napa, nek kita mboten takut nek teriak-teriak kiambak nggih sikut mawon kon meneng nggih, enten sedih sikut ngoten. Setoran hafalan Quran kadang nggih kambuh teriak-teriak. Ternyata setelah ditelurusin apa Pak? Ternyata sederek niki riyenipun derek kerasakti. Kerasakti. Wah. Pamitan kalih Ustaz Ibnu ajeng mantuk wonten kumat. Pamitan kalau napa? Pamitan nyekel sik kenceng niku. Pas komat, ya. Bahkan ketika kumat niku wong meja men dipukul saged patah. Spion niku Pak, spion pit motor diceklek ya. Wah iki medeni iki. Padahal nggih pun dicukur gundul terus dibekam kepalanya, makan kurma ajwa. Ini bar makan kurma ajwa niku muntah-muntah. Jadi memang ada kejadian-kejadian yang di sekitar kita, yaitu menunjukkan jin itu benar ada. Karena wonten sebagian kelompok ingkang mengingkari keberadaan jin, mengingkari keberadaan malaikat. Karena menurut anggapan mereka malaikat itu hanya sekedar sifat baik yang ada dalam hati. Jin juga demikian. Hanya sekedar jin setan itu cuma sekedar napa? Sifat buruk yang ada di dalam hati. Tapi keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah niku nedahaken bilih jin itu benar-benar nyata. Sesuatu yang tersembunyi. Karena dalam bahasa Arab yang lafadz yang ada huruf jim dan nun niku menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Contohnya pun jinnun. Kenapa tersembunyi? Karena kita tidak melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Wonten malih jannatun. Jannah niku napa Pak? Surga. Surga niku kebun. Kenapa tersembunyi? Karena setiap orang yang masuk kebun yang rindang, yang lebat, maka akan tersembunyi, nggak kelihatan.
Mila jaman riyen nek enten maling, Pak, diburu diuber-uber sering mlebu teng pundi? Wit tebon. Nggih, nek pun mlebu tebon ngoten nggih. Wit tebu niku nggih, wah ilang iki. Nek jaman riyen niku tebon niku tesih enten kados kucing niku napa? Belacan nggih, belacan. Sakniki pun mulai jarang nggih. Wonten malih janinun niku enten huruf jim lan nun. Kenapa? Karena janin berada dalam perut ibu, enggak kelihatan. Wonten malih junatun, junatun niku perisai atau tameng, tempat bersembunyi sehingga enggak kelihatan dari musuh. Terus dalam bahasa Arab jin jim dan nun niku menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Ingkang kita yakini Bapak Ibu, bilih Allah Ta'ala berfirman wonten surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian sedangkan kalian tidak melihat mereka. Melihat di suatu tempat dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jin mereka diciptakan dari apa Bapak Ibu? Dari api nggih. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kalih manungsa niku pundi ingkang rumiyin diciptakan? Jin. Ternyata jin lebih dahulu diciptakan. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, sebelum manusia, dari api yang sangat panas. Berarti menawi bakar jin saged mboten? Saged. Niku mboten sami kalih geni bakar geni, Pak. Kan tirosipun jin dari api yang panas. Oh bisa Ustaz, nek ketemu jin tinggal dibacakan ayat kursi biar nanti apa? Terbakar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dalam ayat lain Ar-Rahman ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Terus malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari nyala api, sedangkan manusia Adam dari tanah. Bentuk fisik jin. Pripun Pak bentukipun? Jin niku punya penglihatan mboten? Punya pendengaran? Punya hati dan jantung? Punya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sesungguhnya kami telah jadikan neraka jahanam yang akan masuk jadi penghuninya kebanyakan adalah dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka jin dan manusia itu punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga punya penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Pertanyaan ini pun Bapak Ibu, jin niku mripate warnane napa? Apa Pak? Merah. Pun kepanggih jenengan nggih.
mripate abang beranang wis medeni men. Kita saja kalau bertemu orang yang marah mripate abang wis medeni men. Nek tiyang niku mripate abang kurang turu. Wong nek bar mendem niku mripate abang mboten, Pak? Abang nggih. Nek mripate abang niku grandong. Ireng kabeh mripate abang. Meskipun sebagian masyarakat niku enten ingkang menceritakan, Ustaz saya pernah ketemu gendruwo. Kados napa to, Bu? Ireng kabeh kaya rambut kabeh mripate abang, wah medeni men nggih. Dereng melih ingkang naminipun Dewi Gombel. Sing sering napa nyolongi napa menculik napa anak kecil nggih. Kok saged nggih Pak nggih disembunyikan nggih. Walahum adanun la yasma'una biha, mereka jin manusia itu punya telinga yang tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kita juga nggak tahu telinga jin itu seperti apa. Apakah seperti telinga gajah? Apakah seperti telinga babi? Apakah seperti telinga yang lain? Kita nggak tahu seperti apa. Nek jelas nih, sing jelas niku tirosipun nek babi ngepet nih kupingnya kaya babi. Pun pernah dereng Pak Bu kepanggih babi ngepet bar niku duwite ilang. Wis didokek-dokek teng pundi? Teng lemari dikunci kok ilang. Wah. Sing mendet sinten? Babi apa nih? Ulaika kal an'am. Jadi jin dan manusia yang punya hati tidak digunakan memahami, punya mata tidak untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah, itu adalah ibaratnya seperti binatang. Kal an'am bal hum adhal, bahkan lebih sesat daripada apa? Binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang apa Pak? Orang-orang yang lalai. Dalam ayat lain Al-Isra ayat 64 bahwasanya jin atau setan niku nggih memiliki suara. Sakniki suarane jin niku atus apa Pak? Hi 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 atau ha ha ha. Tergantung setane napa wonten nggih. Lah pripun tirosipun kuntilanak niku nek guyune nggih medeni nggih. Setan niku nangis mboten Pak Bu? Nangis. Terus nek wayah dalu mburi omah enten sek nangis wedi mboten? Pokoknya nek bayi nangis tindaki ternyata enten tasnya dibuka isine bayi ngoten nggih. Sakniki ya Allah kathah napa pembuangan apa? Bayi-bayi. Rata-rata bayi-bayi yang lahir yang tidak dikehendaki. Bayi lahir di luar nikah. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan setan niku punya lisan. Setan niku juga makan, minum, tertawa, dan ternyata ada sebutan, berbagai macam sebutan untuk jin. Dalam bahasa Arab niku wonten penyebutan untuk jin Bapak Ibu. Untuk jin yang murni niku naminipun jinni. Jinnun ya, jinni. Sedangkan jin yang tinggal di rumah-rumah itu disebut dengan amir, ain. yang bentuk jamaknya amar. Dan jin yang mengganggu anak kecil namanya arwah. Sedangkan jin jahat yang sering mengganggu niku syaiton. Yang lebih jahat lagi maridun. Mila nek Ramadan niku kan sik dibelenggu maro datu sayatin nggih. Dados apa Pak? Dedengkote jin setan.
Nggih. Dan jin sing paling jahat niku naminipun ifritun. Jin apa? Jin ifrit. Pernah kepanggih mboten? Sing jin ifrit niku ageng mboten, Pak? Sing riyen niku terusipun jin ifrit niku kali Nabi Sulaiman niku berjanji akan mendatangkan singgasananya Ratu Balkis nggih. Ternyata kalah dengan orang yang berilmu. Yang berilmu dalam sekedap bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balkis. Di dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, jin itu juga ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah angkatan udara. Tahu apa? Angkatan udara. Maksudnya apa? Jin yang terbang di udara. Berarti jin ini senengane miber. Jin yang terbang di udara. Sehingga enten ustadz kiai ngaku Jumat mau ketinggal Jumatan Pak. Oh aku Jumatan yang Mekah kok li. Lah sing beton sinten? Oh kalau kodamku ngoten niki. Sing beton awak jinipun utawi naik karpet. Ada kelompok jin yang berbentuk ular dan anjing. Ular niku identik dengan jin, Pak Bu. Jin niku senengane jelma niku dados ular. Sing enten griya niku enten ularipun, petunjukipun Kanjeng Nabi jangan langsung dibunuh. Jangan-jangan dia adalah jin. Jin yang tinggal di rumah tadi. Nggih. Dan wonten malih jin yang lepas dan maksudipun jin yang berjalan. Mau kan enten sing angkatan apa? Udara berarti angkatan apa niki? Angkatan darat ini. Ingkang berjalan ya. Tapi nggih meskipun sudah ada fisiknya, kelompok-kelompoknya tapi tetap ada saja napa yang menyimpang dalam mengimani masalah babakan jin. Orang-orang musyrik itu, kalau orang-orang musyrik pendapatnya beda lagi, Pak. Mereka orang-orang musyrik itu pendapatnya adalah yang dimaksud jin itu adalah arwah-arwah bintang. Berbeda dengan ahli filsafat. Kalau ahli filsafat berpendapat napa? Jin itu hanyalah keinginan jelek, keinginan buruk yang ada di dalam hati manusia. Bahkan kalau istilahnya peneliti kontemporer zaman sekarang, enten lho sik berpendapat jin itu hanya sejenis mikroba. Napa mikroba niku? Wah, makhluk yang sangat apa? Kecil. Niku terusipun penelitian mutaakhir itu ya, mutaakhir. Ada saja. Ada juga yang berpendapat jin itu sama dengan malaikat dalam satu alam. Iku nggih klentu. Dados Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, meskipun seseorang tidak atau belum ketemu dengan jin, belum pernah melihat, belum pernah mendengar suaranya, terus bukan berarti tidak beriman. Karena mengimani sesuatu itu tidak harus melihat, tidak harus bertemu. Contoh, kita yakin adanya ruh yang ada di dalam diri kita. Yakin nggih? Berarti setiap jasad itu enten ruhipun. Manusia yang hidup enten ruhipun. Tapi apakah kita sudah melihat, Pak, warnane ruhi kaya ngopo? Kan dereng nggih. Warnane putih apa ireng ijo mboten ngatosi. Tapi kita yakin ruh itu ada. Kita mengimaninya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwasanya ruh itu termasuk utusan apa? Urusan Allah, urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Dan tidaklah mereka diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Kata niki, dados Bapak Ibu ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih.
manusia itu meyakini adanya jin. Bahkan Yahudi Nasrani yakin betul? Mereka yakin adanya jin juga. Tapi kelompok dari kaum muslimin seperti Jahmiyah, Mu'tazilah itu ternyata mengingkari keberadaan jin. Berarti kalau Yahudi Nasrani ada yang mengingkari ya seperti Mu'tazilah napa? Jahmiyah niku wau. Kados sini dalilipun kan nggih ing ayat menika, ayat pertama dari surat napa? Surat Al-Jin. Bapak Ibu jemaah ingkang mugi-mugi tansah dipurahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sami sampun mangertosi nggih perbedaan nggih antara iblis, setan dan jin. Rupanipun kados napa, Pak? Jin utawi setan iku ternyata makhluk yang memiliki tanduk. Duwe napa? Sungu. Duweni sungu dan bermuka buruk. Jadi rupa setan itu amat jelek, buruk. Nek tiang pernah melihat berarti napa medeni Pak. Bahkan dalam khayalan manusia pun sudah ditanamkan nek rupane setan iku medeni. Bagaimana kepala setan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Wonten Al-Qur'an dipun jelasaken apa Pak? Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Bahwasanya zakum, pohon zakum, pohon berduri yang itu adalah makanannya penghuni apa? Neraka. Niku ternyata takhruju min aslil jahim. Keluar dari dasarnya neraka. Terus neraka niku enten dasaripun. Niku dalam sangat Pak. Pinten? 70 tahun waktu diuncalke, terus waktu diuncal niku Pak 70 tahun baru sampai napa? Dasar. Ndah jerone neraka. Nggih. Jadi pohon zakum itu munculnya dari dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya dari pohon ini kan enten buahipun, enten mayangipun nggih. Mayangnya itu seperti kepala setan. Nih, ru'usus syayatin, ternyata mayangnya seperti kepala setan. Kan medeni. Pun pernah melihat nama Pak kepala terbang dereng, kepala terbakar terus miber. Nah, kan medeni. Kalau sebagian orang-orang Nasrani di masa dulu menggambarkan setan itu sebagai laki-laki yang hitam kelam, memiliki jenggot, terus alise lancip runcing, terus mulutnya mengeluarkan api, bertanduk, memiliki kuku yang panjang, terus tambah apa Pak? Berekor. Nah, itu kalau orang dulu mensifati seperti itu. Tapi dalam hadis dijelaskan memang setan jin itu memiliki dua tanduk. Makanya dilarang sholat ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Karena pada saat terbit dan terbenam itu matahari berada di antara dua tanduk setan. Berarti setan itu nggak ada tanduk, nggak ada sungu. Maka orang-orang musyrik zaman dulu niku ketika menyembah matahari biasanya pun nunggu matahari terbit dan terbenam. Nah saat ini napa Pak Bu makanan dan minuman jin? Napa?
kembang setaman utawi napa nika sing biasa dibakar nika napa? Menyan nggih, menyan. Nggih, dupa. Nggih. Nek jining wonten paringi napa? Enten lho, enten kula ngalami ki Bapak, enten napa sederek niku ingkang kesurupan. Jaluke kembang setaman niku sak botol aqua gedhe nika nggih. Telas glek. Niku kondisi kesurupan. Kesurupan jinnya niku napa? Iki ora tak gawa mati iki. Bahkan mengancam nanti napa? Yang disurup ini akan dibawa pergi. Nggih. Dados Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jin setan niku nggih melakukan aktivitas makan dan minum sebagaimana penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ma balul abni warrausa qala huma min ta'amil jin. Ternyata Rasulullah menjelaskan tulang dan kotoran merupakan makanannya jin. Terus nek kita dahar daging ayam, Pak, tulangnya dimakan mboten? Mboten. Tulangnya dimakan ngoten nggih. Oh, kita gujin wae ngoten nggih tulangnya nggih. Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Nggih. Rasulullah pernah menjelaskan bahwasanya beliau pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin. Nasibin ngendikanipun Kanjeng Nabi napa Pak Bu? Nikmal jin, sebaik-baik jin adalah rombongan dari daerah Nasibin. Fasa'aluni azzad. Ternyata rombongan jin itu meminta kepada Rasulullah napa Pak? Bekal. Bekal, meminta bekal kepada Rasulullah SAW. Fada'autullaha lahum. Maka kemudian kata Nabi, saya berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang atau melewati kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Tulang dan makanan. Ini bukan berarti kita nggak boleh makan tulang, Pak. Ojo dipangan tulang mesake nggo jin ngoten nggih. Begitu juga di dalam hadis yang lain. La tastanju birrausi wala bil idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah beristinja. Istinja niku napa? Napa? Nggih, kalau bahasa kita peper nggih. Janganlah membersihkan kotoran dengan cara benda padat nggih. Jangan membersihkan dengan kotoran hewan dan jangan pula membersihkannya dengan tulang. Nek daun angsal mboten? Angsal. Tisu ngoten nggih. Kenapa, Pak? Ngendikanipun Kanjeng Nabi karena keduanya adalah bekal makanan bagi saudara kalian dari kalangan jin. Enggak boleh istinja dengan tulang atau dengan apa? Kotoran. Tengi. Dados jin setan niku makan, Pak Bu. Bahkan dalam hadis menika kita diperintahkan makan dengan tangan kanan. Kita diperintahkan menyelisihi syaitan karena setan yakul bisimalihi wa yasrab bisimalihi. Ngendikan Kanjeng Nabi napa? Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Pernah mboten Pak ngraosaken nenek setan jin nginep teng griya? Jine kewangan nggih. Ternyata ada sebabnya. Kenapa kok ada jin nginep di rumah kita? Kita masuk rumah lupa nggak baca basmalah. Wonten hadis riwayat Muslim, hadisipun tentunipun sahih wong riwayat Muslim nggih.
idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallah inda dukhulihi, apabila seseorang masuk rumah dan ketika masuk rumah itu berzikir kepada Allah, mengucapkan bismillah, dan ketika sudah selesai masuk rumah mau makan, wa inda ta'amihi, dan ketika mau makan malam juga mengucapkan apa? Bismillah. Terus masuk rumah bismillah, terus mendet piring sendok nasi, mau makan gini apa? Bismillah. Qala syaitan la mabita lakum wala asya, maka setan akan berkata, akan mengumumkan, memberitahu kepada teman-temannya, bolo-bolo nih wahai teman-teman, kalian nggak ada apa? Tidak ada tempat bermalam, tidak ada tempat nginap, dan juga kalian nggak mendapatkan makan malam. Kenapa, Pak? Karena orang tersebut ketika masuk rumah membaca bismillah, dan ketika mau makan baca bismillah. Wahai setan-setan, pada setan ya, manggilnya pada apa? Wahai setan-setan, sing ngumumke napa? Setan ngoten nggih. Kalian tidak ada tempat nginep dan tidak ada tempat bermalam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda duhulihi qala syaitan adraktumul bait, dan ketika seseorang masuk rumah lupa tidak berzikir, tidak mengucapkan basmalah, maka setan beritahu teman-temannya, wahai setan-setan, kalian ada tempat untuk menginap. Mula hawane kok omah iki panas iki nek apa janjane to? Kok perasaane enggak enak iki apa? Oh AC-ne mati. Kipas angine napa? Mati. Senes niku, Pak. Amargi napa? Setane melu nginep. Napa malah ning omah kok ora betahan. Pengene metu terus nggih. Pengene nongkrong ora betahan. Padahal jarine rumahku napa? Surgaku kok ora betahan ning omah. Perlu dirukyah nih ya, dirukyah nih. Kok hawane panas ngoten nih. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi, dan juga seandainya ditambah, maksudnya pun masuk rumah enggak baca bismillah, dan ketika mau makan malam juga enggak baca bismillah, maka setan mengatakan qala adraktumul mabit wal asya, wahai teman-teman, kalian dapat tempat menginap dan juga makan malam gratis. Hadis sahih riwayat apa? Muslim. Jadi Pak Bu, jin niku angsal mboten Pak, makan daging, makan tulang yang enggak disebut nama Allah. Ternyata apa? Sebagaimana manusia dilarang memakan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka sama halnya dengan jin muslim, jin yang beriman. Rasulullah menjadikan bagi mereka jin yang beriman itu makanan mereka adalah setiap tulang yang ketika menyembelih disebut nama Allah, bismillah. Terus jin yang beriman tidak boleh meninggalkan penyebutan bismillah. Beda dengan setan, Pak. Jin kafir, jin jahat niku nggih, itu menghalalkan segala makanan yang tidak disebut nama Allah. Sehingga para ulama berdalil bahwasanya bangkai niku panganane setan, makanannya setan. Dan bangkai itu kan setiap hewan yang tidak disembelih atas nama Allah itu jadinya apa? Bangkai. Tidak disembelih secara syar'i naminipun bangkai. Ya bangkai. Bahkan topi miring niku nggih minumane setan nggih. Nggih. Nggih to? Dalam surat Al-Maidah ayat 90 niku nggih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, ciu,
nggih, wal maisir judi, wal ansobu, ansab itu menyembelih untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah. Niku ternyata rijsun min amali syaiton. Niku perbuatanipun apa? Setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah agar kalian beruntung. Nah, terus nek menawi minum khamr niku dadi waline setan nggih. Waline napa? Setan. Niku minumanipun nggih. Mungkin Bapak Ibu nek pun makan minum, nek bar makan minum napa? Nikah. Kan ngene, makan minum nyambut damel, makan minum bar niku napa? Nikah. Jin niku nikah kawin mboten Pak Bu? Jenengan pernah asal undangan dereng? Pernah? Oh, saya ngundang medeni undangan nikah, pernikahan apa? Jin. Yang nampak memang jin niku nggih kawin, jin niku nikah. Nggih. Karena dalam firman Allah surat Ar-Rahman niku ketika Allah mensifati bidadari, lam yatmishunna insun qablahum walajan. Niki Pak, bidadari surga niku Masya Allah, Allah mensifati bidadari tersebut belum pernah disentuh sama sekali oleh manusia dan jin sebelumnya. Jadi bidadari yang disiapkan untuk penghuni surga nih, yang akan jadi penghuni surga, jadi suaminya bidadari niku belum pernah disentuh, belum pernah disentuh manusia sebelumnya atau jin sebelumnya. Para ahli tafsir niku menjelaskan nih, bahwasanya toms di sini dalam ayat ini menyentuh itu maksudnya adalah berhubungan, jima, berhubungan suami istri. Nih. Nah, ini pun nek tiang niku nek ajeng nikah kali napa ajeng nikahi wong wedok ngoten nggih. Ning wong wedok iki wis sering disentuh. Pemene wis nyuwun sewu wis diobok-obok. Pripun Pak, pengen nikahi mboten? Kalau orang yang istilahnya orang yang masih sehat dalam artian nggih napa memperhatosaken babakan niku nggih tentunipun nek istilahipun ada wanita yang pernah disentuhi, sering dipacari nggih, tentunipun nggih biasanipun mundur kejami nek memang benar-benar sampun bertobat. Kata nih kalau orang itu sudah bertobat nggih. Jadi maksudnya belum pernah nggih napa? Belum pernah disentuh. Ini dalil bahwasannya jin niku nggih kawin. Jin niku nggih menikah sebagaimana manusia. Ya, jin itu makanya jumlahnya jin itu banyak Pak, karena punya keturunan sebagaimana manusia. Ya, punya napa? Keturunan. Al-Imam Qatadah menjelaskan pilih setan niku nggih punya anak-anak, punya keturunan sebagaimana manusia. Nek jin kawin kalih jin normal. Lah sakniki menawi enten perkawinan jin dan manusia, dan niku sing ingkang mboten normal. Pernah mboten Pak mendengar perkawinan antara jin dan manusia? Ada seorang laki-laki, enten nggih berita nggih, menikahi jin perempuan. Ternyata jin perempuannya yo ayu, rambutnya dawa, terus klambine putih. Nek tersenyum niku nggih malah klepek-klepek ngono nggih. Wah, jine ampuh ngono nggih. Atau mungkin ada Pak, napa niku sebaliknya nggih, ada seorang perempuan menikah dengan jin laki-laki. Gendruwo nih Pak, nggih gendruwo.
Janjane bojone iki semerantau suwe. Kok bengi-bengi boten ngabari telepon ngerti-ngerti mulih. Mulih wis suwe ra ketemu ya akhirnya berhubungan. Bar niku langsung balik melih. Ditelepon. Kok mambangi Gus dilok Pak ana. Dilok apa aku orang mulih lho. Lah sing mambangi sinten nggih. Mambangi sinten lah niki. Ibu-ibu nek ditinggal merantau nggih tebih ngoten lho. Ngatos-ngatos sing mulih tengah dalu sapa ngoten niki. Enten Pak, kitabipun wonten Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan. Jadi memang Imam Suyuti pernah ada berita tentang dalam ulama salaf niku perkawinan antara jin dan manusia. Kata beliau, wa qad yatanakahul insu wal jinnu wa yuladu bainahuma waladun wa hadza kasr wa ma'ruf. Bisa jadi terjadi perkawinan antara jin dan manusia dan akan melahirkan keturunan, punya anak. Anak hasilnya nih pernikahan antara jin dan manusia. Sehingga kadang ada istilah anak genderuwo. Dan kata beliau kisah semacam ini banyak. Ini zaman beliau dulu. Wa qad dzakara ulama dzalika wa takallamu alaihi. Para ulama banyak membahas bagaimana hukumnya. Hukum apa? Yang berkaitan dengan perkawinan antara jin dan manusia. Intinya pun para ulama melarang pernikahan antara apa? Jin dan manusia. Kok kaya kekurangan apa Pak? Kekurangan stok manusia nih. Karena nanti bahaya kalau ada wanita hamil ditangleti. Sing menghamili sapa? Bapak sapa? Terus jawab napa? Jin, wah jin. Berarti neng akte si fulan bin apa? Bin jin, wah aneh bin jin. Kok si fulan atau Paijo bin apa? Bin jin contohnya pun. Intinya pun kalau menikah dengan jin itu akan timbul banyak kerusakan Bapak Ibu. Ini kemudian sesuai kalian surat napa Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum napa ayat 21. Sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana mau sakinah? Menikah dengan jin itu nggih mboten saged tentrem. Nggih. Karena ada beda alam. Panganane nggih beda napa? Panganane beda. Niki Bapak Ibu kenapa berkaitan kalian pernikahanipun. Terus lajeng napa ingkang salajengipun saderengipun kita akhiri, kita yuswa kita sami Pak Bu kalih jin niku dawa pundi? Panjang pundi nggih. Yang perlu kita yakini bahwasanya jin itu bisa mati juga. Setan bisa mati. Yang enggak mati niku iblis. Iblis sampai hari kiamat enggak mati. Gitu nggih. Jadi jin dan setan itu bisa mati. Nggih. Karena kullu man 'alaihi fan, ya semuanya binasa meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Umur jin enggak ada yang tahu Bapak Ibu, ya. Tapi para ulama menjelaskan umumnya umur jin itu lebih panjang daripada umur manusia. Dalilipun apa? Pernah mboten ada orang kesurupan ngakuni jin zamane Mojopahit. Oh, wonten nggih. Enten zamane Mojopahit. Ampuh men jin zaman apa? Sriwijaya. Di antara dalil yang menunjukkan jin itu umurnya lebih panjang, kisahnya Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghancurkan berhala Uzza. Kan berhalane pun kafir Quraisy, musyrikin Arab, Al-Lata wal Uzza wal Manat. Nah, Uzza ini diperintahkan oleh Rasulullah Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala niki. Ternyata niku berhala berupa pohon besar yang disembah oleh kafir Quraisy. Akhiripun Khalid diperintahkan untuk menebang, untuk menghancurkan apa? Pohon tersebut. Sama beliau akhiripun dihancurkan Pak, ditebas.
Nggih. Jadi memang zaman dulu kafir Quraisy niku musyrikin nyembah pohon. Kemudian datang laporan kepada Rasulullah, kalau ya Rasulullah saya telah menghancurkan berhala Al-Uzza. Ternyata Rasulullah jelaskan, belum wahai Khalid, kamu belum menghancurkannya. Balik sana, suruh balik Pak. Ketika balik Khalid kaget. Ternyata apa Pak? Ternyata di pohon tersebut ada jin wanita. Ada setan perempuan. Yang disebutkan dalam hadis tersebut apa Pak? Setan tersebut, jin wanita tersebut rambutnya panjang dan bertelanjang, nggak pakai pakaian. Akhirnya Khalid langsung ngambil pedang, ditebas napa? Setan wau, jin wanita ditebas. Mati. Akhiripun balik ke Rasulullah SAW dan laporan. Rasulullah lajeng napa jelasaken, nah kamu baru menghancurkan berhala Uzza. Jadi kalau orang nyembah pohon itu sebenarnya bukan pohon yang disembah, tapi penunggune sing bau reksa, ana tane sing bau reksa. Jin pun niki. Nah, niki Pak, terus nek kepanggih jin pripun? Nggawa pedang ngoten kaya Khalid. Kita mboten keberaniannya enggak seperti napa? Enggak seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang, Pak. Beliau ini enggak pernah kalah dalam perang. Tapi beliau meninggalnya di atas tempat tidur. Khalid bin Walid. Strategi perangipun jitu. Nggih. Niki sinten? Sahabat Khalid bin Walid. Ngaten niki dados nah menika gambaranipun dos pundi kalau jin itu bisa mati. Mengenai ibu-ibu nek wayah surup, wayah dalu niku ampun sembarangan membuang air panas. Nah, mulai pas surup-surup buang air panas di belakang rumah. Nek ajeng buang air panas teng wastafel niku nggih mengucapkan bismillah. Utawi buang air panas teng WC nggih toilet napa nggih nek bismillah teng WC nggih dalam hati. Amargi enten kejadian enten tiang niku kesurupan terus diruqyah oleh syekh. Kenapa kok menyurupi? Ternyata nggih jinnya mengaku anak-anak saya mati. Loh kenapa? Oh, disiram air panas sama dia. Ya, kok bisa disiram? Ya, ternyata dia nyirami pun sembarangan. Kenapa kok jinnya menyalahkan? Seharusnya dia itu ketika nyiram itu baca bismillah. Jadi peringatan biar kami pada lari kabur gitu. Anak-anaknya pada mati kesiram apa? Air panas. Emang para ulama menjelaskan kesurupan yang agak sulit ditangani, diatasi, yang agak sulit keluar nih Pak. Itu ketika kesurupannya itu ketika jinnya merasa tersakiti. Apalagi anggota keluarganya ada yang terbunuh, ada yang mati karenanya. Niku angel. Kadang nek diruqyah malah nirok nenten mboten. Niku lho angel. Benten nek nyurupi iseng mawon nih, iseng ngoten nih, iseng goro, iseng pengen mlebu ngoten niku ora digampil. Nggih nek ra disusah niku nek jin kiriman ya ra disusah niku. Sing ngirim dukun ngoten nggih, sing ngirim dukun terus mlebet niku ra disusah. Napa meneh nek pas naik gunung kencing sembarangan terus diuyuhi jine nggih niku agak susah. Agak susah niku nggih nek menawi jin niku pun tresna kalih tiyang, Pak. Enten mboten? Jin suka dengan manusia. Dia masuk ke dalam tubuhnya, kenapa kan medal mboten puluh kok enggak mau? Saya sudah cinta, sangat cinta kepadanya. Oh, pripun niki, Pak? Wallahu taala a'lam bissawab. Ngoten nggih Bapak Ibu, dados niki nggih jin niku nggih bermukim di atas muka bumi sebagaimana kita menetap. Yang jelas mereka juga banyak tinggal di bekas-bekas niku nih reruntuhan. Ada juga jin yang tempatnya itu berdiam di tanah lapang kados sini Sahara niku nggih, gurun Sahara.
dan ada juga yang di tempat-tempat najis seperti kamar mandi, tempat pembuangan kotoran, tempat sampah, atau mungkin kuburan. Di antaranya adalah kuburan. Sehingga kita dilarang sholat di kamar mandi karena banyak najisnya, dan jin juga senang di situ. Demikian pula kuburan, kita juga dilarang sholat di dalamnya. Dan banyak juga jin itu di tempat-tempat banyak dosa. Pasar ini kathah Pak, sangat. Sebabipun kathah ingkang napa? Kathah ingkang goro ngapusi nggih, jual beli banyak yang tidak jujur. Nah niku nggih. Makanya napa? Nasihatipun sahabat Salman nggih, janganlah kalian itu menjadi orang yang pertama masuk pasar dan terakhir apa? Keluar, nggih. Karena niku markase setan. Di sanalah setan menancapkan benderanya. Makatan Bapak Ibu nggih, niku mukadimah pembahasan surat Al-Jin. Insyaallah kita lajengaken wonten wekdal sanesipun. Cekap nggih? Kita cekapan semanten. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.